Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye makan lumpur. Li Qiye terkekeh dan berkata, kalau begitu, sebaiknya aku mempersiapkan diri. Oleh karena itu, dia menuju perahu. Apa yang kamu inginkan? Zhang Yan mengerutkan kening setelah melihat Li Qiye mendekat. Yang terakhir naik dan tersenyum, jika kalian semua ingin bertaruh, lalu bagaimana saya bisa melakukannya dengan pakaian kotor ini? Turunlah, tempatmu tidak berada di sini. Zhang Yan berkata dengan sedih. Sebelumnya, seperti Zhang Yan sedang melakukan bantuan pada Li Qiye. Sayangnya, dia hanya memandang pria itu sebagai alat untuk menghidupkan suasana. Dia tidak peduli tentang pria itu, jadi dia tentu saja tidak ingin dia ada di sini. Bagaimana mungkin seorang pun, yang kotor, memenuhi syarat untuk berdiri di atas perahu mereka? Seorang pengemis, seperti dia hanya akan mengotori perahu mereka. Benarkah? Li Qiye sudah berada di geladak, meninggalkan jejak kaki berlumpur di mana-mana. Enyahlah, kamu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Hu Qingniu menjadi kesal dan berteriak. Turun sekarang atau kami akan mengusirmu. Dua pemuda mengambil inisiatif dan menghentikan perjalanan Li Qiye. Ini adalah keajaiban yang meremehkan para penggarap gelandangan, memperlakukan mereka seperti semut. Mereka hanya bertaruh lebih awal hanya untuk meningkatkan taruhannya dan menjadikannya lebih menarik bagi kedua wanita itu sehingga mereka bisa tersenyum. Mereka tidak akan pernah membiarkan orang seperti dia berada di kapal yang sama dengan mereka. Penampilannya yang tidak terawat dan kotor hanya memperburuk keadaan. Para pemuda lainnya sudah menerima situasi sebelum kedua gadis itu bisa berkata apapun. Kamu hanya pion dalam taruhan ini, tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama atasan. Pergi sekarang, jangan mengotori perahu Dewi Qin dengan kakimu yang bau. Salah satu dari dua pemuda itu berteriak. Li Qiye mengabaikan mereka dan berkata pada kedua gadis itu, aku berlumuran lumpur, bantu aku membereskannya. Perintah jujur ini mengejutkan anak-anak muda di sini. Beraninya junior ini memperlakukan kedua wanita itu seperti pelayan. Sungguh hubungan intim. Mereka semua berteriak. Zhang Yan dan Hu Qingniu adalah yang paling terkena dampaknya. Qingniu siap membunuh sambil mengancam, bodoh, berani tidak menghormati wanita. Aku akan memintamu. Namun, sisa kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Mu Yalan yang dingin mendekat dan memegang lengan Li Qiye, sepertinya dia takut. Di sisi lain, Qin Shaoyao melepas jubah luarnya yang berlumpur. Kedua gadis itu tidak peduli lumpur mengotori pakaian mereka sendiri sambil merapikannya seperti dua pelayan. Kamu juga becek, mandi perlu, kata Shaoyao. Aku akan menyiapkan semuanya. Yalan segera pergi. Shaoyao mengantar Li Qiye ke bawah dan sedikit mengernyit, kakak pertama menjadi sangat ketakutan dalam beberapa hari terakhir karena kamu. Hanya perjalanan singkat, jangan khawatir tentang hal sepele ini. Hanya satu gelombang saja sudah cukup untuk membereskan mereka. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Sementara itu, kerumunan Dide menjadi konyol dan terpana dengan mulut ternganga dan akalnya hilang. Gadis kedua ini adalah permata lembah panjang umur, terkenal dan cantik. Banyak yang menganggap mereka sebagai dewi yang sulit dijangkau namun menyenangkan. Mereka sekarang bertindak seperti pelayan terhadap Li Qiye, lembut dan patuh. Ini adalah perlakuan yang tidak dapat dinikmati oleh siapapun. Mereka yang meneriaki Li Qiye sebelumnya merasa sangat malu. Zhang Yan dan Hu Qingniu tidak mengatakan apapun sebelumnya. Mereka berusaha keras untuk menyenangkan wanita cantik dan membuat mereka tersenyum, tetapi wanita cantik ini kini bersama pria lain. Hal yang paling menyebalkan adalah pria ini sama sekali bukan orang hebat, hanya seorang junior tanpa nama, tidak ada kata-kata untuk menggambarkan perasaan buruk yang alami mereka. Apa yang terjadi? Seorang pemuda bertanya dengan kebingungan. Setelah beberapa saat, Li Qiye akhirnya menyelesaikan mandinya. Dia merasa cukup baik dan berkata, secangkir teh panas akan menyenangkan setelah mandi air panas. Semua orang yang melihat pria itu berbaring di pintu masuk bawah dan memperkirakan cukup mengganggu. Mu Yalan bahkan mengenakan jubah lain miliknya. Shaoyao tersenyum dan berkata, untungnya, saya memiliki keinginan kondensasi salju yang belum dibuka.
Lakukanlah, mari kita lihat seberapa bagus dirimu. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak sebaik kakak pertama dalam hal menyeduh teh. Dia dengan rendah hati berkata, terlihat sangat malu. Ini diakhiri dengan Xiao Yao menyeduh teh di dekat jendela sementara Yalan pergi mengambil kursi besar. Li Qiye tergeletak di atasnya, setengah terbakar di bawah sinar matahari. Sesaat kemudian, aroma teh meresap ke udara. Xiao Yao memegang cangkir itu dengan kedua tangannya dan berkata, ini musim semi, cobalah. Yalan menerima cangkir itu dan mulai menyajikan Li Qiye. Seorang wanita cantik menyajikan teh di sisinya. Dalam menikmati hidup, membuat semua orang iri. Para pemuda membayangkan pemandangan ini. Tehnya tidak buruk sama sekali, dan kemampuan membuat kue Yalan juga bagus. Dia menikmati camilan dan tehnya. Tidak ada yang ingin mengatakan apapun kecuali King Niu transmisi keras. Li Qiye akhirnya mendongak setelah mendengar denusan itu dan memandang ke semua orang, saya hampir lupa tentang taruhannya. Baiklah, ayo lanjutkan. Dia tersenyum. Kakak senior, berhentilah bermain-main dengan mereka. Anda tahu apa yang Anda lakukan. Yalan tersenyum dan kecewa. Dia tahu bahwa Li Qiye pasti akan berhasil. Hasil dari taruhan ini telah ditentukan sebelumnya. Saya kira saya tidak perlu bertaruh jika mereka tidak mampu untuk kalah. Li Qiye mengangkat bahu dan berkata tanpa peduli. Siapa yang bilang? King Niu merengut dan berkata, tidak mampu menahan amarahnya. Dia tidak ingin mundur di depan Xiao Yao dan terlihat lemah. Hanya kamu atau orang lain juga. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Selama kamu berani, kami semua jangan takut, kami akan bermain sampai akhir. King Niu berkata dengan tajam. Meskipun dia adalah orang yang sombong dan tidak memiliki keterampilan sosial, dia juga sangat yakin dan kompetitif. Saudara Zhang Yan, ayo kita lakukan. Dia menarik Zhang Yan ke medan pertempuran. Yah, Zhang Yan ragu-ragu. Dia akhirnya menggigit giginya dan berkata, jika dia ingin melakukannya, mari kita lihat apakah dia bisa menemukan kayu alkimia. Pria itu cukup pintar untuk melihat bahwa Li Qiye memiliki hubungan khusus dengan para gadis. Kakak senior, pastinya luar biasa. Biasanya, dia tidak ingin memusuhi seseorang dari lembah. Namun, dia akan terlihat seperti tenggelam di depan orang yang disukainya jika dia mundur sekarang. Oleh karena itu, dia memilih memihak King Niu. Anak-anak muda lainnya mulai memikirkan masalah. Pada akhirnya, mereka memilih untuk tidak ikut bertaruh. Mereka dapat melihat bahwa Li Qiye dekat dengan kedua gadis itu sehingga tidak ada gunanya memusuhi lembah tersebut. Itu masih menjadi pemimpin saat ini dan para gadis tidak akan menyukainya. Terlebih lagi, mereka adalah rival cinta dengan Zhang Yan dan King Niu. Mengapa mereka bekerja sama dengan keduanya sekarang? Jika mereka kalah dan dipermalukan, ini akan menurunkan kedudukan mereka di hati si cantik. Kelompok tersebut akan terlalu sibuk menyombongkan diri pada mereka, apalagi memberikan bantuan apapun. Saudaraku, kita berdua sudah lebih dari cukup. Zhang Yan tidak puas dengan kelompok itu dan interiornya. Kalau begitu, ayo pergi. King Niu berkata dengan nada agresif, jika kami kalah, semua ini akan menjadi milikmu. Jika kamu kalah, waktunya makan. Dia ingin melihat momen buruk Li Qiye. Kemenangan akan membuatnya cukup keren di depan para wanita. Li Qiye melihat barang taruhan mereka dan tersenyum, ingin bertaruh denganku menggunakan mongan kosong itu. Tidak layak disebutkan. Anda, meskipun kedua itemnya tidak dianggap tertinggi atau apapun, keduanya tetap sangat berharga. King Niu sangat marah mendengar Li Qiye berkata, kata-kata yang berani. Ginsengku berasal dari gua bulan sabit, bermandikan cahaya bulan dan telah menyerap esensinya. Hanya sehelai rumput, tidak ada gunanya menyombongkan diri. Li Qiye memotongnya dan berkata, Yalan, aku punya sedikit akar ginseng di sini, buatkan teh ginseng untukku. Oleh karena itu, dia dengan santai melemparkan sebuah kotak kayu ke atas meja. Yalan membuka kotak itu dan tidak butuh waktu lama sebelum energi abadi mengepul. Ada akar ginseng seukuran jari dengan cahaya cemerlang seperti bintang. Ginseng bulan ilahi. Xiao Yao terkejut melihat ini, ginseng yang hanya tumbuh di silsilah abadi, sangat langka. King Niu juga menyebutkan nama ginsengnya. Sebagai seorang dokter, dia secara alami tahu nilainya. Sebaliknya, miliknya memang hanya sehelai rumput, tidak layak disebut. Beberapa anggota kerumunan juga terkagum-kagum, setelah mengenali akarnya.
Yalan menghabiskan tehnya pada saat ini. Li Qiye menutupnya dan menyesapnya sedikit sebelum memberikan penilaian, sedikit terlalu muda, jika tidak, akan jauh lebih baik. Orang-orang tercengang, menggunakan bahan langka ini untuk menyeduh teh. Hal ini akan membuat orang menjadi gila karena pemborosan tersebut. Bahkan nenek moyang mereka pun tidak bisa menikmati perlakuan yang menimbulkan resonansi seperti itu. Tentu saja, akar ini tidak berarti apa-apa bagi Li Qiye. Harta karun yang didapat dari samsara wild leluhur dan leluhur gila sudah cukup untuk menakut-nakuti orang sampai mati. Hu Qingmiu akhirnya berhenti membalas kali ini. Taruhan mereka sepertinya tidak berarti jika dibandingkan. Hanya cangkir teh di tangan saat ini yang lebih berharga daripada taruhan mereka. Faktanya, mereka hanya bisa mencoba mengumpulkan seluruh kekayaan mereka dan itu mungkin masih belum cukup untuk menyamai keuntungan. Mereka berdiri di sana dengan canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Kebobolan atau terus maju, seolah-olah seseorang mengeluarkan permata untuk ditampilkan di hadapan seseorang, tetapi orang tersebut mengukir permata yang bernilai 10 kali lipat di sepatunya. Tamparan psikologis yang berputar ini tidak mudah untuk diterima. Jika kita bertaruh, aku tidak ingin bahan-bahanmu atau terlalu mengganggumu. Li Qiye terkekeh, ayo kita lakukan seperti ini. Jika aku kalah, aku akan memakan lumpur di bawah sana, jika kamu kalah, maka melebar gulinglah di dalamnya, itu tidak buruk. Keduanya saling melirik dan merenung. Semua orang merasa taruhan ini sangat masuk akal, Li Qiye sama sekali tidak meningkatkan mereka. Itu bisa dilakukan. Seorang pemuda setuju, ya atau tidak. Jika kamu tidak berani, kembalilah ke rumahmu, berhentilah merusak pemandangan di sini. Li Qiye mewakili lengan bajunya seolah-olah sedang mengusir lalat. Baiklah, jika aku kalah, aku akan berguling-guling di lumpur. Pria sombong itu bukanlah pecundang. Ia ingin mencoba dan mau menerima kekalahan dengan lapangan dada. Betapa beraninya. Bagaimana kabarmu? Li Qiye mengepalkan tangan sebelum melihat ke arah Zhang Yan. Orang ini ragu-ragu karena dia tidak ingin ikut serta dalam taruhan ini sejak awal. Dia juga melihat betapa percaya diri Li Qiye sehingga dia ingin mundur. Itu baru saja bergulir di sana, saudara Zhang, ayo pergi. Qingmiu menyemangatinya. Berguling-guling di lumpur bukanlah kerugian nyata bagi Zhang Yan, tapi itu memang merupakan pukulan terhadap martabat dan kehormatannya. Dia adalah penerus dari 100 pil, kalah dalam taruhan ini akan meninggalkan noda pada reputasinya. Yang terpenting, beredar guling di depan wanita cantik. Bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya lagi? Aku akan melakukannya. Dia bekerja keras dan berhati-hati terhadap angin. Menyerah juga mengarahkan jadi sebaiknya dia berusaha sekuat tenaga. Mungkin ada peluang untuk menang. Kita akan mulai sekarang. Li Qiye mendengus. Semua mata kini bertumpu pada pantai berlumpur dan lubang aneh yang digali oleh Li Qiye. Semua orang mengira dia akan turun lagi untuk percobaan kedua, tapi dia hanya mengeluarkan labu emas. Suara membaik. Saat dia membukanya, aliran cahaya kecil keluar, menyerupai pantulan bintang di lautan. Itu terbuka dan masuk ke lubang yang berbeda. Selanjutnya lumpur tiba-tiba naik seperti roti kukus yang matang, semakin besar, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Meletus. Setelah mencapai ukuran tertentu, gundukan lumpur tersebut tiba-tiba meledak dan lebih baik. Para petani muda dengan cepat menghindari tumpukan lumpur. Itu seperti ledakan sarang lebah, banyak makhluk kecil keluar dan memenuhi langit seperti segerombolan belalang. Apakah mereka? Penonton terkejut dan terkejut. Serangga kecil ini tampak seperti kutu tetapi seluruhnya berwarna hijau. Ketika berhenti di permukaan udara, mereka tampak seperti lampu kecil. Mereka adalah kutu pemakan kayu. Seorang pemuda mengenali mereka, mereka suka menggigit kayu yin, terutama yang berasal dari alchemy hak. Tuanku berkata jika kita melihatnya, tidak akan ada kayu alkimia di sekitar kita karena pasti sudah dimakan oleh mereka. Benar, itulah tipenya. Qingmiu menghela nafas lega dan tersenyum, mungkin ada banyak cabang di sini, tapi sekarang tidak lagi. Dia memandang Li Qiye. Semua orang tahu bahwa tidak akan ada satupun kayu yang tersisa di sini, apalagi jenis kayu terbaik, kayu alkimia. Apapun yang ada di sini pasti sudah lama dimakan karena kutu ini dapat mendeteksinya jauh lebih cepat daripada para petani. Pantai berlumpur ini jelas merupakan sarang mereka, jadi bagaimana mungkin ada kayu alkimia di sini?
Zhang Yan merasakan hal yang sama, merasa bahwa kemenangan sudah pasti. Namun demikian, dia mendekat untuk melihat dan menemukan bahwa tidak ada apapun di dalam lubang yang meledak dan gundukan lumpur. Tidak ada kayu alkimia, tidak ada yang lain juga. Zhang Yan menghela nafas lega dan kembali ke perahu. Qing Niu mencium udara, memanfaatkan pengalamannya yang kaya sebagai seorang dokter. Dia bisa langsung mencium aroma jika ada kayu alkimia di sekitarnya. Yang ada hanyalah aroma lumpur. Tidak ada kayu alkimia di sini. Dia dengan tegas menyimpulkan. Semua mata tertuju pada Li Qiye, semua orang bisa melihat hasilnya. Sebenarnya tidak ada. Para pertemuan muda diam-diam berbicara di antara mereka sendiri. Ada yang menyesal tidak bergabung lebih awal demi kemenangan mudah. Mungkin ada beberapa waktu lalu tetapi sudah dimakan oleh rayap kutu ini. Yang lain berspekulasi, kamu telah kalah. Qing Niu menatap Li Qiye dan berkata dengan dingin, tidak ada seorang pun di sini sekarang, satu tebakan salah, kehilangan segalanya. Kami menang, jadi inilah saatnya kamu makan lumpur. Zhang Yan sangat gembira dan memberitahu Li Qiye. Dokter tetaplah yang terbaik, mampu melihat semuanya. Seorang pemuda memutuskan untuk menyanjung. Qing Niu, bagaimanapun, bantuan dunia berbahaya, dia mungkin membutuhkan pria itu suatu hari nanti. Dr. Hu dan Raja Pil muda luar biasa, menang dengan mudah. Satu lagi mencibir, jika lumpurnya tidak enak, saya kira dia bisa meminum air danau agar lebih mudah ditelan. Air ini berasal dari atas dan juga memiliki rasa kayu alkimia. Banyak yang memasang ekspresi sombong saat menatap Li Qiye, yang berasal dari bayangan mereka sebelumnya. Jadi sekarang, mereka ingin melihat melakukan tindakan ini. Itu kombinasi yang bagus untuk makan. Orang lain menimpali. Li Qiye hanya tertawa kecil dan terus meminum teh ginsengnya, tidak terburu-buru sama sekali. Tak ada gunanya menunda ini, kamu sudah kalah jadi penuhi janjimu. Zhang Yan memabukkan. Dia merasa cukup baik dan bangga menampilkan pria ini di hadapan dua wanita cantik itu. Kalian semua masih terlalu muda dengan pengetahuan yang dangkal, tapi itu bisa dimaklumi. Kurangnya pemikiran kritis adalah penyelesaian di sini, namun Anda masih berani untuk terjun ke dunia nyata. Kami di sini bukan untuk mendengarmu berkhotbah, hanya untuk melihatmu makan. Zhang Yan mencibir. Sebelum dia selesai, udara menyembur keluar dari lumpur. Sesuatu tampak terbuka di bawah tanah, sehingga menimbulkan arus ini. Ledakan. Benda itu akhirnya terbuka sepenuhnya dan mengeluarkan kabut. Apa itu? Semua orang menoleh dan melihat kerang besar. Kabut yang berasal darinya berbau kayu. Semua orang merasa seolah-olah berada jauh di dalam hutan dan menikmati aroma ini. Itu sama menggodanya dengan aroma anggur berkualitas. Kayu alkimia, jenis yang terbaik. Qing Niu berseru dengan heran. Cahaya hijau cemerlang datang dari kerang, memunculkan kekuatan hidup yang tak ada habisnya seperti terbukanya dunia baru. Kerumunan melihat benda di dalamnya, sumber cahaya sebenarnya. Sudah ditelan kerang entah sudah berapa tahun. Ini tampak seperti bagian kayu karena orang dapat melihat lingkaran pohon di sisinya. Namun karena arus kerang, bagian yang patah sekarang menjadi sangat mulus. Sudah berubah menjadi batu giok, tidak lagi memiliki ciri asli kayu. Panjangnya sekitar 3 kaki dengan aroma yang luar biasa. Luar biasa, ini bisa disebut sebagai kayu alkimia terbaik dari yang terbaik. Qing Niu mulai mengeluarkan air liur. Li Qiye datang dan mengambil bagian kayu ini, memang, ini adalah akar utama dari pohon dewa. Setelah mengumpulkan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia hampir memiliki perasaannya sendiri. Sepotong akar busuk berubah menjadi dewa. Sungguh sulit dipercaya. Kami punya satu, tidak sebesar yang ini, panjangnya hanya 1 kaki di lembah kami. Para leluhur sangat menghargainya dan menggunakannya untuk membantu mereka memulihkan diri. Mu Yalan juga kaget. Kerumunan lainnya merasakan hal yang sama. Sebagai anggota Longevity Valley, mereka mengetahui berbagai peringkat kayu alkimia. Mereka dapat melihat bahwa ini berada di puncaknya, sungguh tak ternilai harganya. Lembah alkimia memiliki banyak materi terbaik karena harta tak tertandingi yang dikumpulkan oleh pendirinya, tidak ada sekte lain yang bisa menandinginya dalam hal ini. Namun, ia hanya memiliki yang lebih kecil, jauh lebih rendah dibandingkan yang ini. Kejutan awal akhirnya berubah menjadi keinginan. Seorang pemuda bahkan meneteskan air liur ke seluruh jubahnya sebelum menyadari dan menyekanya.
Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang luar biasa, mendapatkan kayu ini akan membuat mereka kaya. Menyerahkannya kepada sekte mereka akan menghasilkan hadiah yang sangat besar, atau mereka bisa menyimpannya sendiri. Kerang besar murni, Xiao Yao, tidak seperti yang lain, lebih terkesan dengan kerang itu, ini juga tipe dewa, sangat langka. Benar, Xiao Yao cukup berpengetahuan. Li Qiye berkata, iya, telah menelan akar utama ini selama bertahun-tahun. Kutu kayu datang tetapi tidak dapat menangani kerang ini sehingga mereka membangun sarang di lumpur untuk menunggu waktu yang tepat. Jika kita merebusnya, itu akan menjadi obat yang ampuh. King Niu menyadarinya setelah mendengar nama ini. Dia tidak memperhatikannya sebelumnya tetapi sekarang menyadari nilainya. Li Qiye mulai memotong daging klaim tersebut dengan ketangkasan dan ketelitian yang luar biasa seperti seorang tukang daging yang berpengalaman. Orang-orang kesulitan untuk mengikuti. Dia juga mengeluarkan benda lain di dalam daging itu. Itu sebenarnya adalah mutiara emas dengan cahaya menyilaukan, menyerupai matahari. Mutiara agung murni. Xiao Yao terkejut untuk kedua kalinya, rumor mengatakan bahwa hanya 1 dari 1000 kerang yang memilikinya, ini bahkan lebih luar biasa, nenek moyang kita sangat menginginkannya tetapi tidak dapat melihatnya. Zhang Yan tertegun dan mencibir, nenek-nenek moyang kita memiliki seukuran ibu jari dari yang abadi. Dia menukarnya dengan keinginan pil panjang umur. Yang dia maksud adalah Raja Pil yang pil panjang umurnya sangat diinginkan. Satu saja mutiara sudah cukup untuk ditukar dengan 1 botol penuh. Orang bisa melihat nilai dari perdagangan ini. Namun sekarang, mutiara Li Qiye hanya sebesar telur merpati. Tentu saja itu jauh lebih berharga. Hanya kayu alkimia kualitas tertinggi saja yang cukup mencengangkan, tapi mutiara ini lebih dari itu. 2 burung dengan 1 batu pastinya. Pantas saja kenapa dia menggali di tempat ini. Dia kemudian mengingat Labu Yang dan kemampuannya. Dengan itu, kerang segera menutup mulutnya dan kembali berlari ke dalam danau. Hal ini mengejutkan banyak orang. Mereka tidak tahu kalau kerang bisa kabur secepat itu. Perhatian beralih kembali ke Li Qiye. Dia memegang mutiara di satu tangan dan kayu alkimia di tangan lainnya. Keduanya tak ternilai harganya, didambakan semua orang. Menemukan satu hal seumur hidup adalah hal yang hampir mustahil, tetapi Li Qiye melakukannya dengan mudah, membuat banyak orang iri. Gadis kecil, ini akan menyelamatkan orang. Li Qiye tersenyum dan memberikan mutiara itu kepada Mu Yalan. Dia berdiri di sana dengan harapan setelah menerima mutiara itu. Kamu dekat dengan tumbuhan dan habitatnya, jadi kayu ini sangat cocok untukmu. Dia kemudian memberikan potongan kayu alkimia kepada Qin Xiao Yao. Kedua gadis itu tercengang. Harta karun ini masih sangat berharga namun Li Qiye memberikannya begitu saja tanpa peduli. Penonton tercengang dan diliputi banyak emosi. Bahkan King Niu dan Zhang Yan menganggap harta karun ini tak bernilai harganya. Jika mereka memiliki 2 harta karun ini, mereka akan menyembunyikannya selamanya alih-alih menghadiahkannya, bahkan untuk senyuman cantik sekalipun. Mereka bahkan mungkin menganggap harta ini lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri. Hal ini tidak terjadi pada Li Qiye, yang terlihat dari penampilan luar biasa tadi. Dia memperlakukan kedua harta itu seolah-olah itu hanya hadiah kecil. Sulit baginya untuk tidak menarik perhatian dan kesetiaan dengan pikiran yang begitu murah hati. Terima kasih, kakak senior. Kedua gadis itu membungkuk dalam-dalam ke arahnya, tergerak oleh sikap agung itu. Li Qiye dengan malas duduk di sana dan terus menyesap tehnya sementara kedua gadis itu menyajikannya. Sepertinya aku tidak perlu makan lumpur kalau begitu. Dia lalu tersenyum pada kedua lawannya. King Niu dan Zhang Yan memerah, tidak ada keraguan bahwa mereka telah kalah taruhan sepenuhnya. Terlebih lagi, mereka dipermalukan di hadapan para wanita cantik karena Li Qiye menang dengan sangat meyakinkan, tidak mungkin kedua gadis itu menyukai mereka sekarang karena kesan awal ini. Mulailah bergulir. Dia melihatnya. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka terkenal sebagai bagian dari 3 talenta, jadi tersebar guling di lumpur di depan umum adalah tugas yang berat. Namun, mengingkari taruhan akan menghancurkan reputasi mereka juga. Baiklah, aku akan melakukannya. King Niu mengambil keputusan. Dia sombong tapi bisa menangani kekalahan dengan anggun. Guyuran. Dia tidak membuang-buang waktu dan melompat ke dalam lumpur dan terus berputar-putar, tidak butuh waktu lama sebelum dia menutupi seluruhnya seperti patung lumpur.
Ada yang mengatakan dokter ajaib, tangan dewa. Hal ini memungkinkan dia untuk memandang rendah semua orang. Begitu banyak orang besar yang datang untuk meminta bantuan medis kepadanya dan dia juga akan bersedia sombong terhadap mereka. Dipaksa oleh Li Qiye untuk bertumbuh guling di lumpur merupakan pukulan besar padanya karena statusnya yang prestisius tetapi dia tetap melakukannya. Yah, Zhang Yan melihat ini dan tidak ingin mengalami nasib buruk yang sama. Dia terbatuk-batuk dan memberitahu Li Qiye, Daorin, kami hanya bermain-main. Pria itu lebih rendah dari King Niu. Paling tidak, King Niu adalah orang yang teguh dan bisa menepati janjinya. Mulai berputar, Li Qiye tidak ingin membuang waktu dan mengusir orang itu dari perahu. Dia tidak bisa mengelak sama sekali dan jatuh ke lumpur, mukanya duluan. Baiklah, aku akan melakukannya. Zhang Yan terlalu malu untuk melihat perceraian dan memutuskan bahwa lebih baik mengalir di lumpur. Dia jauh lebih malas dibandingkan King Niu, hanya beredar beberapa kali sebelum berpura-pura mati. Penonton tidak berani berkata apa-apa, hanya diam menyaksikan acara tersebut. Apa itu cukup? King Niu banyak melakukannya sebelum bertanya. Enyahlah sekarang, berhentilah merusak pemandangan. Li Qiye mewakili lengan bajunya dan berkata datar. Sebelum kalimat kedua keluar, Zhang Yan lari begitu cepat. Dia melompat ke danau untuk melarikan diri, tidak ingin berlama-lama karena malu. King Niu, sebaliknya, bangkit perlahan. Meski berlumuran lumpur, dia tetap bangga dan menatap lurus ke arah Li Qiye dengan punggung tegak. Aku akan membahasmu lagi untuk pertandingan lain. King Niu tidak yakin dan tidak tergoyahkan oleh Li Qiye. Ini adalah banteng yang menyerah dan selalu berjalan lurus, tidak pernah melihat ke belakang. Enyahlah sekarang. Li Qiye tidak peduli. King Niu berbalik dan pergi, dengan memikirkan kejadian itu, tidak seperti Zhang Yan. Kalian semua pergi juga, atau aku akan melempar kalian semua ke sana juga. Li Qiye menyoroti hal itu. Mereka segera bubar setelah mendengar hal tersebut. Sekelompok kayu busuk yang tidak bisa diukir. Hu Qingniu jauh lebih baik dari mereka. Li Qiye menenangkan dan berkata, itu karena mereka tidak mengetahui kemampuanmu, kakak senior. Cao Yao sedikit tersenyum. Li Qiye kembali menikmati tehnya dan berjemur sesudahnya. Sejak kami menemukanmu, kami perlu melapor ke kakak pertama atau dia akan benar-benar gila, kata Yalan. Kok jadi gila? Langit masih di atas sana. Dia berkata sambil tersenyum. Ini akan jatuh. Yalan melanjutkan dengan ekspresi serius, suster pertama telah menerima berita beberapa waktu lalu, tidak hanya kerajaan dari sistem kita yang akan berpartisipasi tetapi juga yang Radiance, Vermilion, Coiling Dragon. Saya mendengar Everstanding mengundang mereka. Mereka ingin seluruh dunia menyaksikan upaya perampasan kekuasaan ini. Li Qiye tersenyum, mungkin memaksa Longevity Valley untuk turun tahta. Saya yakin begitu. Yalan berkata, itulah sebabnya kakak pertama bertanya kepada leluhur tentang pengerahan pasukan untuk bersiap menghadapi skenario terburuk. Miao Zhen sadar bahwa penguatan apapun akan lemah karena jika Everlast ingin mengambil alih, pada akhirnya mereka harus menghancurkan lembah panjang umur. Oleh karena itu, lembah tersebut perlu fokus pada pertahanan diri daripada mengirim pasukan ke tempat lain. Inilah mengapa Miao Zhen menjadi gila. Mereka perlu bergantung pada Li Qiye karena mereka bertiga saja tidak cukup untuk mengatasi kekacauan ini. Jangan terburu-buru, biarkan badai menjadi lebih besar. Li Qiye masih riang. Suster pertama juga mengatakan bahwa begitu kami menemukanmu, kami harus mengaktifkanmu menyalakan dupa pertama untuk mengumumkan dimulainya upacara. Anda akan bertanggung jawab, kata Cao Yao. Tidak apa-apa, kalau begitu kita bisa pergi. Dia tersenyum. Keduanya merasa jauh lebih baik setelah menemukan Li Qiye dan mulai kembali. Alchemy Hat kali ini sangat ramai karena sistem lain juga bergabung. Klik, klak, klik. Seseorang melihat kereta dewa melaju ke area tersebut. Yang Radiance, mereka juga bergabung. Penggarap dari sistem umur panjang terkejut. Ledakan. Seekor binatang buas besar melaksanakan pengejaran kereta. Naga melingkar juga. Dalam waktu singkat, Vermilion Martial Court dan Resting Bull juga muncul. Apa yang sedang terjadi? Sekte dan klan di sistem umur panjang menjadi lengah. Yang Radiance, Coiling Dragon, Vermilion Martial Court, banyak sistem mengirim perwakilan mereka ke sini, hanya terdiri dari orang-orang besar atau bahkan master sekte. Para penggarap dari umur panjang terpesona melihat karakter-karakter ini.
Perlu diingat bahwa upacara pemujaan ini adalah urusan pribadi panjang umur, sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Itu tidak ada hubungannya dengan orang luar. Bahkan jika orang lain datang untuk berpartisipasi, hal itu hanya dilakukan dalam skala kecil dan karena alasan pribadi, seperti datang sebagai teman. Namun, kekuatan-kekuatan besar ini datang dengan membawa panji mereka. Ini adalah kunjungan resmi. Kenapa mereka di sini? Seorang murid bertanya, sama sekali tidak menyadarinya. Saya mendengar kerajaan abadi mengirimkan undangan. Seorang tetua klan dengan jaringan informasi yang menjawab dengan baik. Penonton bergidik setelah mendengar ini. Longevity Valley selalu bertanggung jawab atas acara ini karena merupakan pemimpin sistem. Hanya saja mereka memenuhi syarat untuk mengirimkan undangan, tetapi sekarang, kerajaan abadi telah melampaui batas mereka. Semua orang menyadari bahwa Evergreen kali ini serius. Apakah akan terjadi perubahan? Banyak ketua dan tetua sekte menjadi khawatir. Bagi negara-negara besar di sini, jika mereka harus memilih antara umur panjang dan kekal di bawah tekanan intimidasi militer, mayoritas pasti akan memilih umur panjang. Selain karena merupakan cabang ortodoks, sikap netralnya memungkinkan kekuatan-kekuatan ini berkembang karena tidak mengganggu kedaulatan dan pilihan mereka. Jika Everlast mengambil alih, iklim politik saat ini akan berakhir karena Everlast menjadi makmur atas dasar kekuatan militer. Ia akan menyapu seluruh sistem untuk mengatur posisi dan statusnya, menghilangkan semua ketidaksesuaian. Ledakan. Sebuah ledakan membuyarkan kekhawatiran mereka. Kavaleri lain melintasi langit seperti petir perak, langsung menuju pondok alkimia. Ini adalah legiun yang berkekuatan 100.000 orang. Ia membubung di langit seperti naga perak, tampaknya mampu menyebabkan gempa bumi. Legiun Naga Perak. Kerumunan di sini menarik napas dalam-dalam. Keajaiban bangsawan muda ada di sini. Seseorang yang datang. Silver Dragon adalah legiun terkuat dan tertua yang pernah ada sejak berdirinya kerajaan. Kekuatannya telah menyapu sistem sebelumnya. Komandan barunya adalah Miracle yang Noble. Selain itu, beberapa leluhur di level Ascender juga merupakan kekuatan tempur utama, lebih dari cukup untuk membuat orang lain gemetar. Naga Perak ada di sini untuk membantu lembah panjang menjaga perdamaian. Pesan ini menyebar ke seluruh wilayah. Para peserta di sini secara alami mengetahui bahwa masih banyak hal yang terjadi. Upacara tersebut merupakan tanggung jawab Longevity Valley, namun Everstanding membawa pasukan mereka ke sini pada malam sebelumnya. Implikasi ini tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Semua orang paham bahwa perebutan kekuasaan akhirnya dimulai. Alchemy King Valley siap membantu Silver Dragon. Kerajaan Pil Suci siap membantu Naga Perak. Roundstone Sect siap membantu Silver Dragon. Satu demi satu kekuatan menyatakan pendirian mereka sebelum badai datang. Banyak klan dan sekte kuat yang bersatu dengan kekal ketika udara yang tidak menyenangkan semakin padat. Semua orang tahu bahwa ini adalah waktunya untuk memihak. Keputusan mereka hari ini akan menentukan nasib sekte mereka. Salah memilih bisa mengakibatkan menjadi abu. Van Miauzen berada di bawah tekanan besar selama deklarasi ini. Dia cukup sibuk karena tekanan dari Evergreen. Hal ini semakin membuatnya stres. Mau tidak mau dia memikirkan Li Qiye, ingin dia kembali untuk mengurus semuanya, namun pria itu tidak bisa ditemukan. Dia mengirim beberapa surat kepadanya tetapi tidak menerima tanggapan apapun. Sementara itu, Li Qiye sama sekali tidak merasa cemas selama perjalanan wisatanya. Santai, dan bahkan mengabaikan pesan dari Miauzen. Kakak senior telah memintamu untuk segera kembali setelah kamu selesai di sini. Cao Yao memberikan pesan, jangan terburu-buru, belum semua orang datang. Li Qiye duduk di dekat jendela, menikmati pemandangan danau. Bahkan, mereka bisa sampai di sana dalam waktu setengah hari dengan terbang. Penggunaan perahu cukup memperlambat mereka. Tapi naga perak ada di sana, mereka mungkin dalam bahaya. Yalan berkata dengan cemas, ingin kembali secepat mungkin tapi tidak ada yang bisa dia lakukan ketika Li Qiye ingin mengambil waktu. Jangan khawatir, Evergreen tidak akan membiarkan keadaan sebelum upacara dimulai. Ditambah lagi, ini adalah pelatihan yang bagus untuk kakak pertamamu. Dia akan menjadi pemimpin sistem di masa depan. Kedua gadis itu saling bertukar pandang, tidak tahu bagaimana harus merespons. Upacara pemujaan berlangsung di altar di Alchemy Hut.
Ini dulunya adalah tempat di mana alchemy immortal mengajar murid-muridnya dan memberi perintah pada sistem. Jadi, ini adalah lokasi yang sempurna. Melakukan upacara di sini berarti lembah panjang umur masih berkuasa, setidaknya secara simbolis. Awal mula upacara dimulai dengan penyalaan dupa. Ini tidak terjadi di altar melainkan di sebuah gubuk rumput. Pondok rumput ini juga dikenal sebagai kuil leluhur karena alchemy immortal pernah tinggal di sini. Banyak nenek moyang dan leluhur yang meletakkan tablet peringatan mereka di sini juga. Oleh karena itu, menyalakan seikat dupa berfungsi sebagai pemujaan terhadap leluhur selain sebagai permulaan formal. Banyak ahli yang menunggu di luar gubuk ini, menunggu menyalakan dupa untuk leluhur. Namun, bundel pertama harus diterangi oleh Longevity Valley, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya sebelumnya. Gubuk khusus ini memang terbuat dari rumput, dikabarkan dibuat oleh alchemy immortal. Itu bertahan setelah bertahun-tahun, sekarang dikelilingi oleh pepohonan hijau. Di depannya ada lorong batu yang mengarah langsung ke danau. Ada banyak perahu di sana sekarang dengan para petani menunggu di dekat tangga. Mereka siap memuja leluhur dan mendoakan keberkahan mereka. Mereka di sini, orang-orang lembah panjang umur. Seorang bermata elang melihat perahu Li Qiye datang dari jauh. Dokter Mu dan Perikin. Kecantikan gadis-gadis itu langsung menarik perhatian para penonton. Ketika Li Qiye akhirnya turun dari perahu dan mulai berjalan menaiki tangga, orang-orang akhirnya menyadarinya. Ini karena kedua gadis itu terlalu terkenal, kekasih impian banyak pria di sistem. Namun, mereka berjalan di belakangnya sehingga statusnya semakin meningkat. Siapa itu? Orang-orang diam-diam bertanya. Saya mendengar nama di belakangnya adalah Li, murid pertama lembah saat ini dan saudara pertama dari 3 wanita. Seorang teman mendapat informasi tentang dia. Sejak kapan Longevity Sage menerima murid pertama yang berbeda? Bukankah tempat itu milik Perivan? Seorang junior tidak tahu apa yang sedang terjadi. Murid pertama di lembah berarti mewarisi segalanya dari orang bijak dan akan menjadi penguasa sistem di masa depan. Seorang penatua berkata, sejauh yang saya tahu, posisi ini selama ini kosong, jadi orang ini muncul entah dari mana. Orang-orang menarik napas dalam-dalam dan suasana menjadi serius. Penerus lembah dan sistem penguasaan di masa depan. Ini cukup bergengsi. Orang ini muncul beberapa hari lalu dan mengendalikan pohon pinus nenek moyang mereka untuk membunuh guru Xiao yang abadi. Seorang pelindung melihat ke arah Li Qiye dan menjelaskan, saya pikir dia telah menjadi murid orang bijak selama ini, hanya saja tidak diumumkan ke publik. Jadi begitu, pinus pedang itu adalah salah satu dari 3 pohon leluhur mereka, yang dibudidayakan secara pribadi oleh nenek-nenek moyang mereka. Mendapatkan pengakuannya sungguh luar biasa, tidak aneh kalau dia bisa menjadi murid pertama. Salah satu leluhur menganggukkan kepalanya. Murid-murid dari lembah segera menyambut mereka saat mereka berjalan menuju puncak. Ini adalah lokasi suci sehingga penjaga selalu ada. Kakak senior, kalian akhirnya sampai di sini. Kakak senior Van bilang itu akan datang, tapi kami sudah mempersiapkannya dengan baik. Kita bisa menyalakan dupa sekarang. Salah satu murid berkata tanpa jeda. Orang-orang telah memadati area tersebut selama beberapa hari, tetapi tidak ada yang berani datang sebelum Longevity Valley. Mereka menunggu lama dan ada pula yang menyuarakan keluh kesahnya. Evergreen telah merusak otoritas Longevity, sehingga perbedaan pendapat menjadi lebih keras. Orang-orang tidak menganggap umur panjang seserius sebelumnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Li Qiye berkata dengan tenang. Bersiaplah untuk membuka kuali untuk menyalakan dupa, kakak pertama akan bertanggung jawab. Murid itu mengumumkan sebelum memimpin kelompok Li Qiye menuju gubuk. Bukankah Longevity Sage adalah orang pertama yang menyalakan dupa? Seseorang segera mengeluh. Siapa yang tahu apakah ini disengaja atau hanya saat sedang panas-panasnya? Meskipun itu lebih merupakan bisikan lembut, semua orang mendengarnya dengan jelas. Orang ini pun langsung menghilang ke tengah keramaian dan tidak ada yang tahu siapa orangnya. Itu benar, dupa pertama seharusnya dibuat oleh penguasa sistem Dao, jadi hanya petapa panjang umur. Yang lain juga menyuarakan sentimen yang sama. Hanya pemimpin yang bisa menyalakan dupa pertama. Beberapa orang berkumpul untuk menemukan logika dalam hal ini dan menganggukkan kepala. Suasana tiba-tiba menjadi aneh. Seseorang jelas ingin membuat masalah untuk meningkatkan otoritas lembah.
Cedera orang bijak itu bukan rahasia lagi pada saat ini sehingga dia tidak bisa datang sendiri. Hal ini menciptakan titik lemah bagi lawan untuk menerobos. Ya, dupa pertama memiliki arti khusus bagi sistem kami, simbol otoritas, jadi hanya petapa panjang umur yang dapat melakukannya, bukan orang sembarangan. Suara lain datang dari kerumunan. Dia tidak bisa menyalakannya, hanya Longevity Sage yang bisa. Banyak anggota yang setuju. Kakak senior kami adalah murid panjang umur pertama, yang mewarisi warisan kami dan sistem otoritas di masa depan. Ini sangat cocok. Ekspresi Mu Yalan berubah dingin saat dia diumumkan. Hal ini membuat banyak orang teringat di tengah keramaian. Meskipun dia jarang menunjukkan wajahnya, dia bertanggung jawab atas ruang pengobatan dan telah menyelamatkan banyak orang termasuk leluhur. Oleh karena itu, reputasinya adalah emas. Jika petapa panjang umur tidak bisa datang dan murid generasi ketiga harus melakukannya, maka itu pastilah bangsawan muda ajaib. Syaratnya memenuhi untuk menyalakan dupa pertama, bukan yang disebut murid pertama. Masyarakat tidak akan merasa nyaman. Sebuah suara sombong yang memecah belah kesunyian. Raja Racun Huang Kuanwei dan rombongannya masuk. Seorang pemuda berjalan di sampingnya, tampan namun anggun dengan tatapan memandang rendah semua orang. Raja Racun juga ada di sini. Kerumunan secara alami menatap mereka lalu pada dua pemuda di kepadatan, Hu Qingniu dan Zhang Yan. Keduanya datang lebih awal tetapi hanya dilihat dari samping. Meskipun demikian, mereka sangat gembira melihat orang-orang menyebabkan masalah bagi Li Qiye. Bahkan mereka juga ingin mengipasi api. Ketiga talenta ada di sini, pasti menyenangkan. Seseorang melihat ke arah ketiganya lalu kembali ke Li Qiye. Tiga talenta ini adalah keajaiban paling luar biasa dalam sistem. Mereka tidak akan yakin akan adanya murid pertama yang muncul begitu saja. Bagaimanapun juga, murid pertama ini akan menjadi penguasa masa depan. Banyak orang ingin menantangnya untuk membuat nama mereka terkenal. Wu Xianyi juga ada di sini. Seseorang memperhatikan pemuda yang berdiri di samping Kuan Wei. Siapa itu? Seharusnya dia adalah orang penting karena dia bisa berjalan di samping Poison King. Seorang yang berteman dengan yang baru debut tidak mengenalnya. Hanya orang sembarangan yang berhasil mendapatkan dukungan besar, sekarang dia meremehkan semua orang setelah meninggalkan sistem kami, melupakan semua teman lamanya. Penonton lain merengut karena cemoohan. Kuan Wei mendekat dan menatap Mu Yalan dengan keinginan di matanya. Dia berubah sedikit dari sebelumnya, tampak lebih mengesankan atau bahkan sombong. Dengan kata lain, kepercayaan dirinya meningkat dan dia berjalan dengan sikap sombong sekarang. Dia melihat sekeliling ke arah kepadatan dan berkata, jika petapa panjang umur tidak dapat datang untuk menyalakan dupa secara pribadi dan itu harus seseorang dari generasi ketiga, saya menyarankan Miracle yang Nobel. Dia terkenal di dunia dan nantinya akan menjadi kaisar sejati selain menjadi alkemis pil yang hebat. Itu lebih dari cukup untuk mewakili sistem kami. Apa pendapat Anda, tuan-tuan? Kamu benar, Miracle yang Nobel memenuhi syarat untuk menyalakan bungkusan pertama. Ada juga orang lain yang mendukung pernyataan ini, kita tidak bisa membiarkan seseorang tiba-tiba melakukan hal tersebut. Ya, saya juga mendukung Miracle yang Nobel melakukannya. Banyak yang anggota. Ini tentu saja sebuah skema. Jika Miracle yang Nobel melakukannya, dia akan berhasil mengunci otoritas Longevity Valley, langkah pertama untuk merebut kekuasaan. Sedangkan para penggarap yang lebih tua hanya ingin menonton, tidak ingin terlibat. Saya juga merasa bahwa Miracle yang Nobel adalah pilihan yang tepat. Zhang Yan tersenyum dan berkata. Namun, ketika dia menyadari dinginnya Yalan, dia terbatuk dan menambahkan, Nona Mu, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Dupa pertama mewakili sistem kita, ini membutuhkan kemampuan yang hebat. Sistem kami terkenal dengan meyakinkannya, dan Miracle yang Nobel tidak hanya kuat tetapi juga seorang alkemis yang luar biasa. Keajaiban ini memiliki hubungan yang baik ditambah lagi, Zhang Yan dan Qingniu kalah dari Li Qiye sebelumnya. Mereka tentu saja tidak akan memihaknya. Qingniu juga melangkah keluar, tidak apa-apa jika dia ingin mewakili sistem, tapi saya ingin mengadakan kompetisi bergengsi. Pemimpin sistem harus pandai dalam pembuatan pil, menonjolkan, dan pengobatan agar dapat dikenal oleh banyak orang. Saudara pertama kita tidak terpecahkan dalam bidang ketiga dan juga penguasaan racun,
dia lebih dari cukup untuk mewakili sekte dan sistem kita, balas Yalan. King Niu melengkungkan dadanya dan menyatakan, tidak ada yang lebih baik jika itu terjadi. Saya akan bersaing dengannya dalam bidang kedokteran. Jika saya kalah, saya akan menjadi orang pertama yang mendukungnya. Terlepas dari kepribadiannya yang eksentrik dan arogan, King Niu adalah orang yang menepati janjinya. Seseorang berteriak riuh setelah melihat tantangan Hu Qingniu kepada Li Qiye, benar, jika dia pandai dalam segala hal, maka adakan kompetisi untuk melihat siapa yang sebenarnya lebih baik. Zhang Yan mengangguk, saya setuju. Saat ini, 3 talenta sistem umur panjang juga ada di sini. Kami akan melebih-lebihkan diri kami sendiri dan menjadi lawan Anda. Kami bertiga mahir dalam pil, obat-obatan, dan racun. Apakah kamu berani melawan kami, kakak pertama Li? Kenapa aku harus menerima tantanganmu? Li Qiye tersenyum dan kecewa. Jika tidak, bagaimana Anda bisa meyakinkan orang lain tentang kelayakan Anda untuk menyalakan bungkusan pertama? King Niu berkata dengan dingin, karena dia berasal dari Longevity Valley. Cao Yao yang selalu lembut akhirnya berbicara dengan tegas. Tak seorang pun dari Longevity yang sedang tidur. Dia mengalihkan pandangannya ke arah King Niu dan berkata, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menyalakan bungkusan pertama di luar sekte kami. Dia adalah murid pertama, itu saja sudah cukup. Pada saat penting ini, dia menjadi sangat agresif. Gurunya memang mengajarkannya dengan baik. Itu terlalu angkuh. Pemuda yang mendampingi Raja Racun Quan Wei berbicara, masalah seperti itu tidak boleh ditentukan berdasarkan status melainkan keterampilan dan kemampuan. Wu Xianyi, kamu bukan lagi murid sistem umur panjang, tutup mulutmu. Yalan juga tidak menunjukkan ekspresi apapun dan membalas. Ekspresi pemuda itu menjadi gelap tapi dia mengingat status barunya dan menjadi berani. Dia melengkungkan dadanya dan dengan bangga berkata, Dr. Mu, saya berbicara demi sistem panjang umur dan masa depannya. Jika ini terus berlanjut, pasti akan menurun. Wu Xianyi dulunya adalah murid dari sekte umum dalam sistem. Namun, kakak seniornya, Zhou Zikun, bergabung dengan Panji seseorang yang sangat luar biasa dan dia segera menyusul. Mereka meninggalkan sistem umur panjang sejak saat itu. Di masa lalu, statusnya jauh lebih rendah daripada murid reguler lembah panjang umur, apalagi Mu Yalan. Dia tidak akan memiliki keberanian untuk berbicara di hadapannya saat itu dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Sekarang, gurunya memiliki asal-usul yang mengejutkan, ditakuti oleh semua orang di silsilah segudang. Setiap sistem Dao harus diberikan pada wajah. Oleh karena itu, dia kembali dengan meriah. Bahkan Huang Quanwei menemukan saudara laki-laki, sesuatu yang tidak pernah berani dia impikan di masa lalu. Benarkah? Kata Yalan. Xianyi melanjutkan dengan percaya diri, itu benar, sistem umur panjang dibangun dari darah dan keringat nenek moyang kita, jadi tidak ada murid di sini yang ingin melihatnya menurun, terutama karena tindakan angkuh dan diktator lembah panjang umur. Oleh karena itu, semua murid mempunyai tanggung jawab untuk bersuara dan ikut campur agar masyarakat mengetahui bahwa sistem umur panjang adalah milik semua orang, bukan hanya lembah. Jika terus keras kepala, sekte seperti abadi harus berdiri. Para pemuda tidak langsung menyadarinya, tetapi para memanggil yang lebih tua menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Yang terakhir menyadari bahwa Xianyi berada di pihak abadi, dan memikirkan dukungannya membuat mereka gemetar. Saya setuju juga, Zhang Yan berkata, status seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi bahkan jika kita berbicara tentang senioritas, murid pertama tidak dapat meyakinkan kita semua, dan lembah panjang umur tidak dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Kami memiliki rasa hormat yang lebih dari itu dan menuntut Longevity Valley untuk menunjukkan sesuatu yang dapat membuktikan sebaliknya. Orang ini tidak ingin memberontak, hanya ingin melawan Li Qiye. Meski begitu, hal ini sejalan dengan aliran Xianyi. Bodoh. Li Qiye dengan penghinaan datar tanpa melihat ke arah pria itu. Penghinaan langsung ini membuat Zhang Yan semakin marah. Berguling-guling di lumpur tadi sudah cukup buruk, tapi cemoohan publik terlalu berat untuk dia terima. Li, apakah kamu bersedia bersaing denganku atau tidak? Jika tidak, Anda tidak memenuhi syarat untuk menyalakan bungkusan pertama. Dia berteriak, apakah kamu berbicara atas nama sektemu, gerbang 100 pil? Yalan dengan dingin menginterogasi.
Wajahnya memerah tetapi dia tidak bisa melepaskan harimau itu, tidak ada cara untuk mundur sekarang di hadapan begitu banyak orang. Reputasinya akan mengalami kerugian besar. Itu benar, otaknya meleleh, membiarkan kehati-hatian berlalu begitu saja, orang yang tidak mampu hanya mengandalkan posisinya tidak bisa memerintah kita atau bertindak sebagai sistem perwakilan. Jangan berpikir untuk menyalakan bundel pertama itu. Bodoh. Seseorang berteriak dengan keras dan kali ini bukan Li Qiye. Meletus. Selanjutnya, mencetak keras menghantam wajah Zhang Yan, menyebabkan kepalanya berkerut dengan darah yang mengalir di ujungnya. Ditampar tanpa alasan membuatnya marah. Dia menoleh ke belakang dan merasa takut. Sekelompok orang mendekati seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian rami sebagai pemimpinnya. Rekannya adalah seorang lelaki tua lainnya, tampak cukup anggun dan sederhana. Tuan, leluhur, Zhang Yan berteriak, Raja Pil dan Master Sekte 100 Pil. Orang-orang kaget karena sekte ini memang kuat. Pil King Feng Xiao Chen paling mengejutkan banyak orang. Banyak ahli yang lebih tua dengan cepat menangkupkan tangan mereka dan menyapanya. Ini adalah eksistensi yang terkenal di seluruh silsilah segudang, salah satu dari dua nenek-nenek moyang sistem umur panjang. Dia memegang posisi penting karena pil panjang umurnya. Bahkan Eternals ingin meminta bantuannya dan mungkin tidak mendapatkan bantuan apapun. Kaki Zhang Yan gemetar, sama seperti hatinya diliputi rasa takut. Guru sekte itu merengut, tidak lagi melindungi murid kesayangannya karena anak itu telah berada di sekitarnya. Feng Xiao Chen tidak lagi tersenyum seperti biasanya sejak Zhang Yan menyeret gerbang 100 pil ke dalam kekacauan ini. Mereka menentang Longevity Valley sekarang. Dia ingin berbicara dengan pihak lain tetapi terkejut melihat Li Qiye. Orang lain di sini tidak tahu tentang kakak pertama ini tetapi dia tahu. Dia adalah salah satu leluhur yang menyerang pengadilan gila jadi dia secara alami tahu bahwa Li Qiye saat ini bertanggung jawab atas sistem itu. Tentu saja, dia terkejut melihat orang ini bertindak sebagai murid pertama di sini. Dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk ke arah Li Qiye, bangsawan muda, selamat datang di tempat tinggal kami yang sederhana. Saya yakin Longevity Valley akan berkembang di bawah pemerintahan Anda sehingga dunia dapat menyaksikannya. Dia sengaja berbicara samar-samar tapi mereka berdua tahu apa yang sedang terjadi. Saya secara alami akan menyapu 3 dewa dan berdiri di puncak. Ini hanyalah perhentian singkat, Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Sungguh, bertemu denganmu lagi hari ini adalah berkah dalam 3 kehidupan, kehormatan terbesarku. Pildao tertinggi Anda tidak dapat disentuh dan saya akan mengunjungi lembah panjang umur nanti untuk belajar dari Anda, bangsawan muda. Orang tua itu menundukkan kepalanya lagi. Dia cukup serius dengan komentarnya. Ini adalah seseorang yang bersedia menjadi sandera di Insane Court untuk menonton Pildao Li Qiye. Sikapnya yang menunjukkan rasa hormat membuat orang banyak tercengang, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Ini adalah nenek moyang sistem yang hebat, seorang alkemis dan pencipta pil yang luar biasa. Bahkan kaisar sejati pun meminta bantuannya sebelumnya. Belum lagi dewa sejati biasa, bahkan Ascender pun akan memberikan salam hormat ketika melihatnya. Sekarang, lelaki tua itu bertindak seperti ini terhadap Li Qiye. Pil King Feng Xiao Chen tersenyum dan berlutut, kecemerlanganmu yang luar biasa akan menerima kita semua. Li Qiye hanya mengangguk dan menerima isyarat agung itu. Bodoh. Orang tua itu kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah Zhang Yan dan berteriak, masalah besar sebuah sekte tidak bisa dianggap remeh. Kami adalah bagian dari sistem umur panjang yang berasal dari lembah panjang umur. Kami tidak akan melupakan rahmat ini dan akan mendengarkan lembah. Zhang Yan bergidik dengan kepala menunduk, tidak berani mengucapkan kata pun atau bahkan bernapas dengan keras. Ini adalah leluhur sekte utama yang memiliki kendali penuh. Meskipun dia adalah tuan muda saat ini, Xiao Chen dapat segera mencopotnya dari jabatannya. Saya adalah ahli 100 pil, senang bertemu dengan Anda, kakak pertama. Master sekte dengan hati rendah menyebut Li Qiye sebagai saudaranya dan berlutut, 100 pil berada di bawah lembah panjang umur. Hal ini berlaku di masa lalu, masih berlaku hingga saat ini, dan akan tetap demikian di masa depan. Kesetiaan kami tidak akan pernah berubah dan kami akan mematuhi semua perintah. Ucapkan saja kata-katanya dan semua anggota sekte kami akan melompat ke dalam apimu.
keberanian dan tentu saja menunjukkan sikap sekte dan sikapnya terhadap lembah panjang umur. Pilking telah membuat keputusannya dan menentukan arah 100 pil. Mereka telah memutuskan untuk memihak Longevity Valley. Kerumunan bergidik, menyadari bahwa sudah waktunya untuk menyatakan kesetiaan mereka. Beberapa waktu lalu, banyak sekte yang memilih abadi. Jadi sekarang, 100 pil adalah sekte kuat pertama yang memilih lembah panjang umur. Ini sungguh merupakan tindakan yang berharga dan tepat waktu. Meskipun 100 pil tidak mendukung Everstanding, mereka tentu saja termasuk yang terkuat dalam sistem. Jadi sekarang, hal ini membangunkan banyak master tua. Baru-baru ini, Everlast menjadi pusat perhatian, seperti matahari di siang hari sambil berada cukup arogan. Selain itu, banyak sekte yang memihak mereka, meningkatkan momentum dan semangat mereka. Sebaliknya, Longevity Valley sepi, memberikan kesan deklinasi seperti matahari terbenam di sore hari. Semua orang merasa sistem umur panjang akan memiliki pemimpin baru. Sayangnya, 100 pil telah menunjukkan pendirian dan kesetiaannya di lembah panjang umur. Para ahli yang lebih tua ingat bagaimana negara tersebut telah mengendalikan sistem begitu lama meskipun terdapat kebijakan yang tertutup, tidak ada seorang pun yang berhasil mengambil alih posisi. Mungkin lembah itu tidak mengalami penurunan sama sekali. Ini hanyalah ilusi. Adalah baik menjadi bijaksana dan berwawasan luas. Bangkitlah, sektemu diampuni. Li Qiye mengangguk. Master Sekte 100 pil berada di generasi yang sama dengan Sage panjang umur. Sulit dipercaya bahwa muridnya akan bertindak seperti atasan di hadapan Master Sekte. Meskipun demikian, sekte utama ini tetap menghormati meskipun ada kesenjangan dalam senioritas. Bahkan Pilking sangat menghormati sementara Master Sekte berada beberapa generasi di bawah, dia secara alami perlu bertindak dengan cara ini. Cheng kecil, dia adalah muridmu dan akan menjadi tanggung jawabmu. Biarkan dia mengakui kesalahannya, jika bangsawan muda tidak ingin memaafkannya, maka hukuman akan diberikan. Kata orang tua itu, Master Sekte merasa kedinginan. Nenek moyang mereka berpengalaman dengan tamu yang terdiri dari Ascender dan Kaisar sejati, tidak ada keraguan bahwa jika dia melanggar Li Qiye, dia akan langsung kehilangan posisinya sebagai ketua sekte. Yaner, kamu bertanggung jawab atas kesalahanmu sendiri. Melanggar aturan sekte kami merupakan kejahatan besar. Minta maaf pada kakak pertama. Jika dia dan Longevity Valley memaafkanmu, maka kami akan menghukummu begitu kami kembali. Jika tidak, akhiri saja dirimu sendiri. Kata Master Sekte, dia ingin melindungi anak laki-laki yang dia pelajari sendiri, mereka dekat seperti ayah dan anak. Sayangnya, anak laki-laki itu telah melakukan kesalahan besar, kesalahan yang berada di luar kendalinya. Ini berkaitan dengan masa depan 100 pil. Arah sekte bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri, jadi tuan muda juga pasti tidak bisa. Namun, Zhang Yan mengambil inisiatif untuk tampil di hadapan semua orang tanpa berkonsultasi dengan kampusnya sendiri. Ini berarti menggambarkan lembah panjang umur dan mendorong 100 pil ke dalam jurang yang tidak bisa kembali lagi. Zhang Yan menjadi telapak tangan dan kakinya menyerah. Setelah banyak perseteruan mereka, Li Qiye pasti tidak akan membiarkannya. Begitu dia menerima kesalahannya, Li Qiye akan meminta kematiannya. Tidak ada pilihan lain. Jika dia melawan, pemukul akan menjadi orang pertama yang menjatuhkannya karena dia akan terlibat dan terseret ke bawah juga, gagal sebagai seorang master. Dia terjatuh ke tanah dan tergeletak di hadapan Li Qiye, terdengar bergetar, pertama, kakak pertama, aku bodoh dan seharusnya tidak jahat pada Longevity Valley. Saya bersedia menerima hukuman itu. Dia memejamkan mata, siap menerima nasibnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk tidak melibatkan kegembiraan yang dia anggap sebagai seorang ayah. Semua mata tertuju pada Li Qiye dan pemuda yang berlutut sekarang. Semua orang mengerti bahwa ini adalah waktu terbaik bagi Li Qiye untuk memberi contoh kepada anak laki-laki itu dan mengintimidasi banyak orang sambil membangun otoritasnya. Memang muda dan bodoh. Karena pertimbangan untuk Pilking, aku akan mengampuni hidupmu. Kembalilah dan renungkan kesalahanmu di penjara. Li Qiye menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika dia menginginkan nyawa anak laki-laki itu, menghancurkan seekor semut, tidak peduli apakah Pilking menengahi atau tidak. Zhang Yan tampak seperti petir, dia tidak bisa mendengarkannya sendiri.
Dia berpikir bahwa Li Qiye pasti akan mengambil nyawanya karena sejarah mereka, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Terima kasih atas maafmu, kakak pertama, aku dengan tulus akan membantu Lembah Panjang Umur di masa depan, jika diberi kesempatan. Dia mendapatkan kembali akalnya dan terus bersujud. Dia akhirnya kembali ke belakang Master Sekte dan berdiri di sana dengan hormat. Dan kamu, Li Qiye mengalihkan perhatiannya ke Hu Qingniu. Di antara tiga talenta, Qingniu memiliki pengaruh terbesar. Zhang Yan telah mundur sehingga orang-orang mengira sudah waktunya bagi Qingniu untuk menyerah juga. Dia mundur satu langkah dengan ekspresi gelisah. Namun demikian, dia menguatkan dirinya dan berjalan maju lagi dengan bangga. Pendirian saya tidak mewakili sekte saya, dan saya tidak akan mengubahnya. Lembah Panjang Umur mungkin mewakili sistemnya, tapi orang yang menyalakan dupa pertama haruslah seseorang yang cukup mampu untuk melakukannya. Sistem kami terkenal karena penjelasan, pembuatan pil, dan obat-obatan, jadi saya akan menantang Anda sebagai seorang dokter. Jika aku kalah, lakukan sesukamu. Jika kalah, Anda tidak memenuhi persyaratan untuk menyalakan dupa pertama. Meskipun Qingniu peduli dengan hal-hal remeh, dia masih cukup berani untuk tidak mundur pada detik terakhir. Tidak perlu merepotkan kakak pertama, aku akan mengantarmu. Yalan dengan dingin menjawab, kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menantang murid pertama Lembah Panjang Umur? Qingniu memerah karena memprovokasi, tidak bisa langsung menjawab. Tidak ada yang merasa bahwa dia tidak masuk akal. Kemampuan pengobatannya mungkin berada pada tingkat yang sama dengan keluarganya, tetapi reputasinya jauh lebih unggul. Jika orang memilih salah satu pihak, mereka akan dengan senang hati memilihnya. Yalan, biarkan aku. Kedokteran hanyalah jalan kecil bagi saya, lebih merupakan hobi, jadi ini bisa menyenangkan. Li Qiye memandang Qingniu dan dengan santai berkata, bagaimana kamu ingin berkompetisi? Semuanya baik-baik saja. Qingniu mempersiapkan dirinya dan berdiri dengan bangga, masih tetap percaya diri, kami akan menyelamatkan seseorang dari kematian, apakah kamu berani? Semua mata tertuju pada Li Qiye sekarang. Semua orang akrab dengan kemampuan medis Qingniu, yang mampu membawa orang kembali dari ambang kematian. Hanya sedikit orang di seluruh sistem yang bisa menandinginya, apalagi generasi muda. Mengapa tidak? Kamu pergi duluan supaya setidaknya kamu mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu. Li Qiye mendengus. Saudaraku, kamu bisa melakukannya, tidak ada orang lain yang bisa menandingimu dalam hal pengobatan. Huang Quanwei menunjukkan dukungannya. Sisanya tidak berani menunjukkan sikapnya karena tidak bisa mewakili sekte mereka dan tidak tahu harus memilih pihak mana. Qingniu mengeluarkan satu katak dan membiarkan pedangnya bekerja. Dia memotong anggota badannya sebelum menambahkan lebih banyak tebasan, meninggalkannya menjadi 8 bagian. Selanjutnya dia memotong seluruhnya pada papan kayu. Saya mulai. Dia menggunakan bubuk obat uniknya pada daging cincang. Pada saat yang sama, dia menyalurkan energi aslinya ke dalam daging dengan kecepatan kilat. Potongan-potongan itu mulai menyatu kembali. Dia kemudian menggunakan jarum dan menusuk lukanya dengan gerakan yang tepat, seperti seorang ahli pengrajin. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menjahit kembali kata itu. Masih ada luka yang terlihat dan katak itu secara alami berada di ambang kematian, ia disatukan kembali dengan sempurna. Langkah selanjutnya adalah dari botol harta karun dengan cairan kental. Cairan ini menutupi seluruh katak sambil mengeluarkan aroma muski. Ayo pergi. Dia meraih katak itu dengan kedua tangannya dan untaian energi memasuki tubuhnya melalui pembuluh darah. Luka yang terlihat kini mulai tertutup dan kulit katak menjadi sehalus sebelumnya. Iga, si kecil merasa sehat seperti biasanya dan langsung melompat-lompat. Saya sudah selesai. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap lurus ke arah Li Qiye. Dia mungkin lebih rendah dalam aspek lain, tapi kedokteran adalah sesuatu yang dia yakini sebagai yang terbaik. Itu adalah harga dirinya. Bagus. Penonton tidak bisa menahan tepukan tangan. Terlepas dari perasaan mereka terhadapnya, mereka harus mengakui bahwa dia adalah seorang dokter yang luar biasa. Menakjubkan. Bahkan pil King Feng Xiaochen pun terkesan. Penggarap dapat membuat tubuhnya sendiri setelah mencapai tingkat tertentu selama takdir sejati dan landasan Dao masih ada. Namun, menciptakan kembali orang lain atau menyelamatkan mereka dari kematian. Untuk itu diperlukan metode yang menantang surga dan sumber daya dalam jumlah besar.
Tugas yang jauh lebih sulit. King Niu menggunakan keahliannya untuk menyelamatkan katak yang telah dicincang seluruhnya dan memulihkannya sepenuhnya. Itu benar-benar menunjukkan kemampuan yang tiada taraf. Giliranmu. King Niu melihat bagaimana Pilking memperlakukan Li Qiye sebelumnya, tapi dia tetap percaya diri dengan seninya dan masih memandang rendah Li Qiye dalam hal ini. Sedikit mampu, Li Qiye mendengus. Maka inilah waktunya bagimu untuk menunjukkan kepada kami kemampuanmu. Tentu saja, belum terlambat juga untuk menerima kekalahan, itu tidak akan sama sekali. Huang Kuanwei tertawa, Li Qiye menghilang dan menghilang ke dalam ketiadaan. Detik berikutnya, dia muncul lagi di depan Kuanwei dan dengan santai berkata, menyelamatkan seekor katak bukanlah masalah besar. Menyelamatkan seorang pria, itu adalah kemampuan yang sebenarnya. Apa yang kamu inginkan? Kuanwei menjadi khawatir. Engah. Sebelum dia bisa tenang, Li Qiye menyentuhnya begitu saja. Matanya membelalak ketakutan tapi selanjutnya, dia meledak menjadi kabut darah. Berdengung. Nasib sebenarnya muncul karena Li Qiye tidak menghancurkannya sepenuhnya. Orang yang ketakutan dan nasib sebenarnya mencoba lari tapi Li Qiye segera meraihnya. Sekarang, saya akan menunjukkan cara membangkitkan seseorang dari kematian. Li Qiye tersenyum, meletus. Nasib aslinya tertimpa artikel-artikel yang akhirnya bertebaran. Wu Xianyi yang berada di sebelah sebelumnya menjadi pucat dan segera kembali. Detik berikutnya, Li Qiye mengangkat telapak tangan. Kekuatan hidup yang sangat besar muncul seperti datangnya dunia baru. Ia mengumpulkan partikel-partikel itu, memberi isyarat dengan kehidupan. Sebelum orang menyadarinya, 1.000.000 tahun sepertinya telah berlalu ketika partikel-partikel itu bersatu kembali untuk membentuk keyakinan sejati Kuanwei lagi. Genggaman Li Qiye melindungi semua ramalan dan mencuri ciptaan langit dan bumi. Semuanya berada di bawah kendalinya. Berdengung. Setelah nasib sebenarnya kembali, tubuhnya terbentuk kembali, tidak butuh waktu lama sebelum semuanya selesai. Bam! Huang Kuanwei jatuh ke tanah, lumpuh sambil berteriak ngeri, apa yang kamu lakukan padaku? Penonton menjadi membeku setelah menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Apalagi Pilking pun tidak kecuali. Hanya menguasai hidup dan mati. Li Qiye menatap pemuda itu dan berkata. Orang-orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini dan menerima beratnya ungkapan ini karena mereka baru saja menyaksikannya. Dia tidak hanya membunuh orang itu, tapi dia juga bisa mengembalikan nyawanya. Bangsawan muda, ini melampaui batas ilmu kedokteran, ini berkaitan dengan misteri kehidupan. Bahkan pada puncaknya, pengobatan Dao hanyalah cabang kecil sebelum kedalaman kehidupan. Satu-satunya hal yang lebih besar adalah kehidupan kekal dan penciptaan kehidupan. Namun demikian, apa yang telah Anda lakukan sejauh ini berada di luar jangkauan kami terlepas dari upaya kami. Pilking menyatakan dengan emosional. Penonton tidak tahu harus berkata apa. Jika ini masih dianggap sebagai metode pengobatan, maka ini akan menjadi puncak dari Dao ini, melebihi segalanya, bentuk nyata dari menghidupkan kembali orang dari kematian. Bagaimana jika dibandingkan dengan milikmu? Li Qiye mendengus. Hu Qingniu seputih kertas dengan butiran keringat bercucuran. Dia tidak mengatakan apapun karena ini di luar pemahamannya. Seperti yang dikatakan Pilking, itu tidak lagi termasuk dalam kategori obat. Apalagi jika dia bisa menyembuhkan semua penyakit dan menyelamatkan seseorang yang hampir mati, apa yang dilakukan Li Qiye saat ini berada pada level yang berbeda. Li Qiye telah menghancurkan sebuah kehidupan sepenuhnya sebelum membawanya kembali, menunjukkan pemahamannya tentang misteri kehidupan. Saya kalah. Dia menjatuhkan dirinya terlebih dahulu ke tanah, merasakan harga dirinya hancur berkeping-keping dan tidak mampu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Hidupku adalah milikmu, dia berkata dengan lemah. Li Qiye telah mematahkan kepercayaan dirinya selama ini dan memiliki apa yang ingin ia capai namun tidak akan pernah bisa ia capai. Enyahlah sekarang. Li Qiye mewakili lengan bajunya dan berkata, Qingniu membutuhkan waktu lama sebelum melihat ke atas, sama sekali tidak peduli dengan kehidupan sekarang. Dia perlahan bangkit dan pergi. Semua orang menyaksikan kepergiannya dan mereka merasa seolah-olah dia telah menjadi jauh lebih tua. Pemuda yang kesepian kemudian menghilang di hadapan semua orang. Beberapa orang menghela nafas melihat pemandangan ini. Hu Qingniu terlalu sombong dan angkuh hingga tingkat yang tidak terganggu. Namun demikian, dia memang tidak mampu menahan diri dan menyerah.
Li Qiye berbalik ke arah Huang Kuanwei. Pria itu baru saja mengalami kematian jadi dia sangat ketakutan dan mulai mundur untuk melarikan diri. Dia tidak pergi jauh sebelum Li Qiye berhenti, menyebabkan dia pergi ke belakang. Apa yang kamu inginkan? Dia merasakan kulitnya kesemutan dan kakinya gemetar. Kamu memberitahuku, begitu seseorang ingin melawanku, aku ingin mengakhirinya. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Jangan gila sekarang, saya adalah murid abadi, sangat dihormati oleh Yang Mulia. Kuanwei terus berjalan mundur dengan rasa takut. Li Qiye dengan santai menjawab, dibandingkan dengan guru nasionalmu. Jika saya tidak salah, guru Anda sudah dipandang tinggi oleh kaisar Anda. Hal ini hampir membuat jiwa Kuanwei meninggalkan tubuhnya. Para penonton melakukan yang terbaik, mengamati dengan tenang, tidak ada yang berani ikut campur, menyadari bahwa lembah abadi dan panjang umur akan bertarung sampai mati. Dapat dipahami bahwa murid panjang umur pertama ingin membunuh Raja Racun Huang Kuanwei. Legiun Naga Perak kami ada di sini sekarang, sama dengan Yang Mulia dan banyak leluhur lainnya. Jika kamu berani melakukan sesuatu yang bodoh, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini dalam hidup-hidup. Dia berteriak. Apa yang dia katakan tadi mengungkapkan terlalu banyak informasi kepada banyak orang. Kaisar mereka datang sendiri bersama banyak leluhur lainnya. Ini menegaskan bahwa kekal berusaha sekuat tenaga dalam upaya perebutan kekuasaan ini. Terus, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Li Qiye tersenyum. Pergi. Kuanwei tidak menerima kematian tanpa perlawanan dan mengeluarkan sebuah kantong. Mentah. Saat dia membuka kantongnya, teriakan naga banjir terdengar. Yang sehitam tinta melompat keluar. Di bawah rahangnya terdapat kantong daging berisi racun. Vegetasi dan tanaman yang diberdayakan langsung mati karena racunnya. Naga piton berbisa. Seorang tetua terkejut melihatnya, awas, ini sangat menakutkan. Penonton takut dengan nama ini dan langsung mundur. Ini adalah monster yang dibesarkan oleh Kuanwei. Tubuhnya tidak hanya benar-benar beracun, tetapi juga cukup kuat. Ini menutupi kelemahannya budidaya Kuanwei, memungkinkan dia bersaing melawan musuh yang lebih kuat. Makhluk setengah naga itu mengeluarkan asap beracun. Suara leleh bisa langsung terdengar. Bahkan tanah pun dicairkan, sama seperti logam lainnya. Secepatnya mengelilingi Li Qiye sepenuhnya. Kuanwei menghela nafas lega, yakin bahwa Li Qiye telah menjadi mangsa yang sama seperti banyak orang lain sebelum dia. Sayangnya, sesosok tubuh yang keluar dari asap, Li Qiye, sama sekali tidak mempengaruhi. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan lautan kematian. Makhluk itu menyerang dengan cakar pegunungannya, mengubahnya menjadi pasta daging. Turun, sinar mengerikan menembus. Kedalaman matanya, ledakan. Makhluk itu langsung jatuh ke tanah seperti ular kecil yang lucu, tidak berani bergerak sedikitpun. Banyak orang menjadi bingung, termasuk Kuanwei. Mengapa hewan peliharaannya yang ganas menjadi begitu patuh terhadap Li Qiye? Hanya Pilking yang tahu alasannya. Ini adalah kekuatan yang tertinggi. Begitu seorang yang cerdas mencapai tingkat tertentu, setiap kata dan tindakan mereka dapat menakuti binatang buas. Bukan karena setengah naga itu lemah, Li Qiye terlalu menakutkan. Kuanwei berbalik untuk berlari lagi tetapi kakinya tidak lagi menyentuh tanah. Li Qiye telah mengangkatnya. Saudara Xianyi, tolong, bantu aku. Pemuda yang panik meminta bantuan. Xianyi adalah seseorang yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya di masa lalu, tetapi sekarang, mereka berada pada level yang sama. Saat ini, Kuanwei harus meminta bantuan pria itu. Berhenti, seru Xianyi. Segalanya berubah bagi pria ini sejak dia bergabung dengan dukungan baru kakak seniornya. Ketika dia memasuki klan kerajaan kekal, banyak raja yang bermaksud sopan dan bahkan hormat terhadapnya. Jika dia bertemu dengan para raja ini di masa lalu, kakinya pasti akan gemetar. Perlakuan seperti itu membuat rasa percaya dirinya membengkak. Dalam pikirannya, dukungannya tidak kacau. Semua ahli dan sekte di Myriad Lineage harus memberi wajah. Ini cukup baginya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Tentu saja dia takut saat ini, tapi dukungannya memberikan cukup kepercayaan diri. Siapa yang tidak mau menerima wajah? Dia tidak percaya Longevity Valley akan memecahkan masalah tersebut. Ada yang ingin kukatakan. Li Qiye menoleh dengan tangannya yang masih memegangi leher Kuanwei. Saya memerintahkan Anda untuk melepaskan saudara Huang sekarang juga.
Xianyi memasang ekspresi tegas, berpikir bahwa dia cukup mengesankan dan keren. Dan jika aku menolak, Li Qiye menjadi geli. Menolak, mata Xianyi menjadi lebih tajam saat dia berkata dengan dingin, saya khawatir Anda akan menyadari bahwa lembah panjang umur pun tidak dapat melindungi Anda jika Anda tidak memberi saya wajah. Kesombongan Xianyi berada di titik tertinggi sepanjang masa, dimulai dari bukan siapa-siapa dan menjadi seseorang yang memiliki peluang untuk menjadi lebih unggul dari lembah panjang umur. Oh, kamu terdengar cukup cakap. Li Qiye memandangnya dan berkata, mengapa saya melihat sebaliknya? Hanya bukan siapa-siapa dengan pukulan yang lemah, lebih rendah dari murid biasa di Longevity Valley. Hal ini sangat menyakitkan bagi pria itu karena itu memang benar. Dia bukan seorang jenius, satu-satunya alasan mengapa dia bisa bertindak seperti ini adalah dengan mengandalkan gengsi orang lain. Diingatkan secara terang-terangan seperti ini di depan semua orang sama saja dengan menunjukkan sisi terburuknya kepada mereka, membuatnya merasa sangat malu. Kerumunan diam-diam menikmati ini juga karena tindakan sombong Xianyi baru-baru ini. Terlebih lagi, dia malah memandang rendah beberapa teman lamanya di antara kepadatan itu, tidak ada penggemar dia di sini. Xianyi gemetar karena marah sebelum berteriak, bahkan jika aku lemah, ada orang-orang yang tidak akan pernah bisa kamu ganggu, bukan hanya kamu, bahkan seluruh sistem panjang umur. Benar-benar sekarang, Li Qiye menyampaikan, itu cukup sulit untuk ditemukan dan hanya membuatnya semakin menarik. Saya ingin lebih memprovokasi mereka. Sebaiknya jangan lakukan itu, atau kata Xianyi. Meletus. Dia terganggu oleh kematian Quan Wei. Pria itu berubah kabut menjadi darah lagi, bernapas sebelum dia sempat bereaksi. Mulut Xianyi tetap terbuka, bahkan Kaisar Abadi pun turun dari kerajaan untuk menyambutnya, tetapi sekarang, Li Qiye tidak peduli. Ini membuatnya benar-benar lengah. Jika memang ada orang yang tidak mampu saya ajak main-main di dunia ini, anggap saja ini sebuah hasutan. Li Qiye menyekat telapak tangannya sebelum berjalan menuju Xianyi sambil tersenyum. Bersambung.